Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan Caimin dengan Yeni Wahid, yang mana luka lama sengketa PKB. Ini adalah yang menarik dari politik, bahwa perkembangan saat ini bahwa Caimin digadang-gadang menjadi berpasangan dengan Anies Baswedan. Apakah selama ini pendukung-pendukung Caimin akan mengikuti atau mau jika Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan? Yang mana kalau kita melihat ini adalah Yeni Wahid terus memberikan statement kepada Caimin dan bahkan saling membalas. Mari baca komentar-komentar para netizen yang suka terhadap Anies Baswedan, suka terhadap Caimin, dan suka terhadap Yeni Wahid. Kemarin ada yang men-tweet Caimin mengatakan begini, Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya. Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB? Hidupin aja bertemu partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok. Komentar orang-orang di sini banyak sekali, bahwa ada yang mengatakan Caimin disalahkan, merebut partai dan sebagainya. Ada yang mendukung Caimin dan sebagainya. Kemudian dibalas oleh Yeni Wahid, hahaha, nggih Cak, tapi ndak usah baper toh Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Caimin, saya kan PKB Gus Dur. Caimin juga belum tentu loh bisa bikin partai sendiri, kan bisanya ngambil partai punya orang. Jadi ini saling membalas ya, komentar-komentar di Twitter itu saling membalas Yeni Wahid dan Caimin. Kalau melihat perkembangan ini dari kubu Caimin adalah partai PKB Caimin, ada yang dari kubu Yeni Wahid adalah partai Gus Dur, PKB Gus Dur. Dan ini banyak menjadi komentar-komentar seperti ini. Dan tidak heran bahwa PKB selama ini banyak yang selalu membuli terhadap PKB, baik yang pro terhadap kontra terhadap Yeni Wahid dan Caimin. Tentu ini yang menjadi kendala, bahwa selama ini Caimin yaitu arahnya politiknya itu kemana-mana, ke Gerindra, terus kemudian kemarin dari awal itu ke PKS, bahkan dia akan mendeklarasikan akan berkoalisi dengan PKS, akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Terus kemudian inilah yang kemudian tidak menentu terhadap politiknya Caimin begitu. Mari baca komentar-komentarnya. Perjalanan waktu hampir 20 tahun ini telah menjawab siapa yang salah, Yeni ini dan barisan sakit hatinya. Mestinya berhentilah menggembosi PKB. Jangan paksa kita ini durhaka pada Gus Dur yang kita hormati. Pantaslah beliau gak nyerahkan PKB ini pada kalian. Min, partai hasil maling dari Gus Dur aja bangga. Harusnya malu tahu ngacak ngamin. Apa kabar kardus duren @kpkre. Ada yang berkomentar lagi bahwa Mbak itu selalu ngomong tentang PKB. Kalau ada pemilu saja. Kalau serius bangun PKB, gabung, bertarung di dalam. Tak hanya keluar-keluar di luar. Jangan jadi sekedar alat pihak luar serang PKB. Dulu bawa Sigit, sekarang sponsor Erik. Jangan sampai lupa dirinya Hyoca tahun 1998. Anda masih pengurus Ormas NU, lebih baik tapi selero Cak. Kemudian banyak yang menghashtag bahwa dari Sarpok Saprol, loh sampian sinten mas kok ngatur-ngatur NU. Kita harus bersyukur dengan PKB. Keberadaan tidak membuat organisasi NU menjadi pasar bebas. Dan satu lagi, orang PKB itu lebih NU dari orang NU.
Sebagai warga NU, kalau nggak ikut politiknya PKB, terus mau ikut partai apa toh? Pilihannya ya cuma satu, PKB sesuai fakta sejarah. Dari santri Indonesia, saya meyakini Gus Dur tidak seperti Prabowo yang melanggengkan ketokohannya dengan mendirikan Gerindra, tidak seperti SBY dengan Demokratnya, tidak seperti Surya Paloh dengan Nasdemnya, atau Wiranto dengan Hanuranya. Gus Dur membidani lahirnya PKB sebagai wadah aspirasi warga NU, bukan hanya keluarga Gus Durian. Ada yang menghashtag maling. Terus ada yang komentar lagi dari Fahmi Budiawan, Nowar. Mbak itu selalu ngomong tentang PKB kalau ada pemilu saja. Kalau sampeannya pres nggak akan saya pilih, wong belum jadi capres aja bahasanya udah seperti ini. Ada lagi dari Isomuldin, sungguh kamu tuh ndak punya adab dengan putri Gus Dur, manggil saja ndak sopan. Mbak atau Ning atau apalah, memang ndak bisa sopan dikit atau apa Min? Dari komentar orang, hargai para pendiri PKB Min. Yeni kan salah satu anak pendiri PKB dan masih banyak lagi orang pendiri PKB yang tidak engkau hargai. Jadi begini ya, artinya bahwa ini adalah politik. Tidak hanya PKB yang menjadi perseteruan, ini banyak. Kemarin Demokrat juga mau diambil. Dari P3 perseteruan antara kubu satu dengan kubu yang dua, itu juga menjadi perseteruan antara politik. Biasa dalam politik seperti ini. Artinya adalah yang terpenting adalah bagaimana kontribusi besar PKB yang memberikan sejarah penting terhadap Indonesia itu sendiri. Dalam artian bahwa walaupun mengambil partai orang terus kemudian membangun partai baru semuanya, yang penting memberikan inspirasi, memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa bangsa kita adalah membutuhkan satu partai yang namanya misalnya PKB, Demokrat, PKS, Gerindra dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh kita. Kalau ini adalah perseteruan seperti ini menurut saya pribadi inilah merupakan demokrasi kita. Bahwa dari sejak dulu pun itu berkonflik tentang partai. Sampai sekarang masih berkonflik tentang partai. Maka saya meyakini bahwa demokrasi Indonesia bisa dikatakan sebagai is failed. Artinya negara demokrasi yang gagal. Karena apa? Kalau melihat dari negara-negara lain, mungkin ada 3 partai, 4 partai saja. Karena Indonesia itu begitu banyak partainya dan sekarang hampir berapa yang baru itu. Tetapi walaupun yang baru yang tidak punya presidensial threshold 20%, ya menjadi pendukung saja bukan pengusung. Artinya kalau Anies Baswedan bergandengan dengan Caimin, ini adalah merupakan saya rasa baik. Tetapi dari pendukung Caimin tidak mau bahwa Caimin bergandengan dengan Anies Baswedan. Ini merupakan demokrasi kita juga. Boleh kita pro terhadap Caimin, boleh kita kontra terhadap Caimin. Dan bagaimanapun kita ini adalah semua anak bangsa yang memberikan kontribusi besar kepada negara-negara kita. Lah maka dari sini yang kemudian mari kita baca beritanya yang sesungguhnya. PKB pasangan Caimin dan Anies Baswedan bersatu untuk umat. Nih, bersatu untuk umat. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Jazilul Fawaid, mengusulkan pasangan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar alias Caimin dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Usulan itu disampaikan melalui akun Instagram. Dia mengunggah foto Caimin berdampingan dengan Anies Baswedan. Dalam unggahan tersebut tercantum nama koalisi Semut Merah. Nama tersebut merujuk pada koalisi yang sedang dijajak PKB dengan PKS untuk pemilu 2024. Meski demikian, Jazilul menampik sudah ada pembicaraan serius untuk mengusung Caimin Anies. Dia berkata usulan itu ia dapat dari beberapa ulama. Sekarang ini masih berusaha mengontak PKS selaku bagian dari koalisi Semut Merah mengenai konten tersebut. Jadi seperti ini.
Nah kan, ini sudah diposter. Bersatu untuk umat, Capres dan Cawapres 2024 Koalisi Semut Merah. Tapi pendukung-pendukung Caimin kira-kira mau enggak ya? Ini sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan niat maju pada Pilpres 2024. Dia sempat menggoda Koalisi Indonesia Bersatu untuk mengusungnya. PKB juga mulai menjajaki koalisi dengan sejumlah partai, salah satunya PKS. PKB menamai kerjasama tersebut dengan Koalisi Semut Merah. Jadi begini guys, bahwa ini sudah ada keseriusan dari Caimin untuk bergandengan dengan Anies Baswedan. Tapi kira-kira dari beberapa survei, Caimin itu selalu di bawah, masih Anies Baswedan di posisi atas. Yang jelas bahwa PKS kalau ingin lobby-lobby, maka yang jelas PKS tidak mau kalau Anies jadi wapresnya. Terus kemudian Caimin juga tidak mau kalau bukan capresnya, begitu. Artinya ya mungkin ini tidak bisa berkoalisi, begitu. Artinya PKS itu menginginkan bahwa Anies Baswedan menjadi capresnya, bukan wapresnya. Maka kemudian bergandenglah dengan AHY mungkin Anies Baswedan atau dengan siapa, karena PKB ini masih berkonsolidasi dengan partai-partai yang lain, yang kemudian bagaimana Caimin itu bisa menjadi calon presiden di 2024. Kesimpulannya adalah inilah politik antara Yeni Wahid versus PKB Gus Dur dengan Caimin dengan PKB Caimin. Artinya adalah semuanya adalah anak bangsa yang harus memberikan dukungan dan support. Bagaimana anak bangsa itu kita dukung, yang penting memberikan kontribusi besar terhadap negara-negara kita. Perseteruan merupakan demokrasi kita. Tonton terus channel dari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.